besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan, Dia berkuasa. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama, sebab besar kasih-Nya pada kita. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lama. Mari sama-sama serukan, bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian, pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah, tangan bagi Dia, bagi Dia. Engkau bertahta atas kami Tuhan, yang layak terima segala pujian bagi. Amin Tuhan yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah, dihadap bagi Dia, bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah, Dialah surga bumi sujud menyembah, dihadap surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Nya. Haleluya. Terima kasih. Layaklah segala bangsa menyembah-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami serukan di hari ini Tuhan, sungguh besar dan ajaib karya-Mu. Amin Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Engkau Raja Tuhan, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan.
raja di atas segala raja. Biar semua bangsa menyembah-Mu, segala makhluk menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami bawa sembah kami. Haleluya, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Layak terima sembah, layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya pada pagi hari ini di hati Tuhan ada negeri kami yang tercinta. Kami adalah Indonesia. Amin. Kami anak-anak Tuhan yang tinggal di negeri ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Berfirman kepada kami gerejamu di pagi hari ini. Berfirmanlah, sampaikan message yang khusus bagi setiap gerejamu. Amin. Di tempat ini, di rumah-rumah, bahkan di seluruh negeri kami ini Tuhan. Ada spesial message yang mau kami terima dari Roh Kudus, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami mau terima dengan sukacita firman-Mu yang ajaib pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam Indonesia maju. Di tahun ini kita merayakan ulang tahun negeri kita yang tercinta ke-75 tahun. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah berusia 75 tahun? Sepertinya tidak ada ya. Tapi hari ini mari kita bersyukur bahwa negeri ini dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita sedang dalam kondisi krisis, mari kita lihat ada janji Tuhan yang luar biasa dalam Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai ayat 13. Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa ini diami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit baru. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertepik sorai, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah tentang nubuatan yang sudah disampaikan dan terjadi pada waktu disampaikan dan terjadi pada masa kini. Kalau kita lihat Saudara, saya akan tayangkan slide bahwa Tuhan merindukan sesuatu yang besar atas bangsa kita. Amin. Mari kita melihat dengan iman ayat per ayat ini Saudaraku, bahwa ada satu identifikasi yang terdapat di dalam ayat-ayat ini tentang Indonesia. Saya mau sampaikan beberapa hal. Sudah bisa ditayangkan slide-nya? Saudara, saya
kasih judul, coba lihat judulnya dulu saudara. Mundur sedikit slide-nya. Ya, Indonesia ada di Tuhan, Indonesia maju 75 tahun. Saya percaya ini adalah pesan profetis, amin. Indonesia harus maju. Bagaimana Indonesia maju itu dimulai dari gereja Tuhan. Kita lihat Yesaya 42 tadi, beberapa hal saudaraku yang mau sampaikan, ada identifikasi tentang Indonesia dalam beberapa ayat tadi saudaraku. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah kondisi terpuruk dan terikat dosa. Kalau kita baca di ayat 42 bagian awal, bahwa sebenarnya latar belakang nubuatan ini disampaikan adalah kondisi bangsa Israel yang terkutuk, terikat oleh dosa. Banyak masalah, banyak berhala yang mereka sembah, banyak hal-hal yang mereka miliki tapi tidak memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya inisiatif untuk membuat kemerdekaan bagi bangsa Israel. Di bagian kedua, kemerdekaan dalam bentuk nyanyian sorak-sorai, nyanyian puji-pujian. Artinya ada satu luapan, ada satu emosi surgawi yang keluar ketika Tuhan melawat bangsa Israel, yaitu kehidupan rohani yang menyala, kemudian jiwa yang dipulihkan, saudaraku. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Indonesia mungkin sedang bersedih, mungkin banyak orang sedang bersedih atau bersusah hati. Seperti lagunya saudara, tapi hari ini ada kabar baik bahwa Indonesia mendapat kemerdekaan dari Tuhan. Yang ketiga, kita punya pulau-pulau yang sangat banyak. Yang keempat, kita hidup di negara yang punya alam yang begitu luar biasa. Gunung, lautan, lembah yang begitu banyak saudaraku. Yang keempat, kita memiliki penduduk yang sangat banyak. Nanti saya akan sampaikan saudaraku di belakang. Indonesia berada di urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih. Dari 195 negara yang disurvei, Indonesia urutan keempat. Luar biasa saudaraku ya. Kemudian yang kelima, kita memiliki suku bangsa, lebih dari 750 suku bangsa ada di Indonesia. Termasuk yang di sini saudaraku, amin. Yang ketujuh saudaraku, ketika Tuhan mengatakan lewat nabi ini saudaraku, bahwa akan terbentuk, akan lahir komunitas yang baru. Ada penghormatan dan ada puji-pujian di sana. Tahukah saudara siapakah yang disebut komunitas baru? Itu gereja Tuhan. Saya mau sampaikan berapa hal. Mari kita lihat data ini saudaraku. Kita lihat slide berikutnya. Indonesia negara yang merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Kalau dari luasnya nomor 1 saudaraku. Mungkin saudara tidak kelihatan ya. Indonesia nomor 1 luasnya luar biasa. Per kilometer bujur sangkar itu 1.900.000 sekian. Nomor 1 saudaraku. Ya, sebagai negara kepulauan. Saudara bangga sebagai warga negara Indonesia kepulauan? Luar biasa, saudaraku. Kemudian kita lihat berikutnya, next slide, saudaraku, dengan cepat saja. Kita lihat slide berikutnya. Ini negara-negara tidak usah saya akan jelaskan terus. Yang kedua, saudaraku, Indonesia memiliki penduduk yang terbesar keempat di dunia. Survei dari 190 negara, Indonesia urutan keempat. Posisi sekarang ada 260 juta lebih penduduk Indonesia. Nomor 1 sudah menembus angka 1 miliar. Ya, tetap di puncak ada Tionghoa atau China RRT, saudaraku. Saudara kita lihat, kalau kita gereja Tuhan ini bukan masalah, tapi ini ladang pelayanan, amin. Kalau kita melihat jumlah orang yang sangat banyak, ini artinya hati kita harus tergugah bahwa Tuhan menyediakan banyak orang yang harus dilayani, banyak orang yang harus diinjili, sehingga akhirnya apa yang pemimpin negara ini inginkan, yaitu Indonesia maju, bisa tercapai. Saya yakin sekali Indonesia maju dimulai dari orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang memiliki janji Tuhan buat Indonesia, bukan hanya orang-orang yang pintar tapi tidak punya roh Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia sangat besar, saya berdoa Tuhan bila gereja mau pergi untuk misi, gereja mau menjangkau mereka, gereja mau pergi untuk membangun komunitas baru, ada nyanyian, puji-pujian kepada Allah yang hidup. Bukan cuma menonton, bukan cuma ada di rumah atau takut untuk melayani, tetapi Tuhan ingin kita melakukan hal yang luar biasa. Apa yang kita harus lakukan sebagai gereja Tuhan? Mari kita lihat Yesaya pasal 2. Ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menunjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Slide ini bisa ditayangkan kembali, saudaraku.
Kalau kita hari ini ada di negeri ini, saya berkata, saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi orang Batak. Saya tidak bisa mengganti status kesukuan saya. Karena Tuhan mencatat setiap orang dengan sukunya. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu dikatakan, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan berdiri di hadapan tata anak domba Allah. Ada spesialisasi suku. Kalau engkau hari ini memiliki satu suku, jangan engkau mencoba untuk menyampingkan itu. Amin. Bersyukurlah saudara, dari suku Sunda, dari suku Jawa, di Tionghoa, dari suku manapun, ada spesifikasi di hati Tuhan. Amin. Ada suku bangsa. Jadi jangan pernah menyangkal diri bahwa engkau suku Batak. Saya bangga hari ini. Saya bangga, saudaraku, karena suku Batak tercatat di sorga. Dan suku-suku lain dicatat di sorga, saudaraku. Perhatikan baik-baik, Tuhan selalu berurusan dengan suku bangsa. Ya, mari kita lihat, oleh karena itu sebagai gereja kita harus punya cara pandang Tuhan. Di hari-hari terakhir, di Indonesia ini, sekalipun kita sedang dalam krisis yang besar, sekalipun kita sedang dalam satu kondisi yang begitu tidak menyenangkan. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 tadi sudah kita baca. Bahwa Indonesia harus, gereja Tuhan harus bisa dilihat dengan jelas oleh dunia. Amin. Gereja Tuhan tidak boleh bersembunyi. Kalau roh Tuhan Allah ada pada kita, dengan sendirinya kita akan bisa terlihat jelas. Amin. Gunung tempat rumah Tuhan akan menjulang tinggi di hulu-hulu. Artinya apa? Kita menjadi pusat perhatian dunia. Gereja harus bisa dilihat. Gereja harus bisa disaksikan. Jangan menaruh, apa katanya, pelita di bawah kantang. Terang itu tidak boleh disimpan, saudaraku. Garam tidak boleh disembunyikan di dapur. Harus digunakan buat masakan, saudaraku. Saudara, yang pertama, gereja harus dilihat jelas oleh dunia. Katakan sama-sama, gereja harus dilihat jelas oleh dunia. Dalam apa? Sumbangsi pikiran buat Indonesia maju. Hati yang berdoa buat Indonesia maju. Yang ketiga, berkontribusi dengan talenta, dengan profesi, dengan keahlian kita. Saudara, kita ingin sekali banyak orang-orang yang begitu pintar, begitu cerdas, ya, di berbagai lembaga, saudaraku. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, gereja di tengah zaman ini, di akhir zaman ini harus bagaimana, saudaraku? Slide berikutnya, saudaraku. Kita lihat lagi. Memiliki daya penarik. Kalau kita tadi baca ayat 3, banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saudara, apakah kita hari ini menjadi daya penarik? Apakah kita disenangi? Dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika jemaat mula-mula berdoa, memecahkan roti, kemudian apa yang dikatakan, mereka disenangi oleh semua orang. Saya berdoa buat diri saya dan buat diri kita. Mari kita jadi orang yang disenangi, bukan karena punya banyak harta, tetapi orang datang minta nasihat. Karena dalam kita ada jawaban, saudaraku. Kalau kita konseling orang, jawab dengan Kristus Yesus, bukan dengan kebanggaan diri kita. Saudara, yang kedua penting sekali. Ada sesuatu yang menarik mereka datang kepada gereja. Ada ibadah online di rumah-rumah, bertambah banyak yang ikut, bertambah banyak yang join. Ya, bergabung ibadah di rumah-rumah. Karena ada sesuatu yang menarik di dalam gereja. Pasti karena ada Kristus di dalam. Yang ketiga, saudara, apa yang gereja harus lakukan di akhir zaman ini? Dipercaya oleh dunia sebagai pengajar dan inspirator. Kalau kita lihat di ayat 3, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita nggak cukup cuma mengajar orang ikut Tuhan, tapi jadi kesaksi. Amin. Inspirator tuh orang yang mengalami firman, toh. Betul? Mengalami kuasa firman dan orang terinspirasi dengan hidup kita. Bukan seperti saya, misalnya terlalu jago ngomong, mungkin nggak jago ngomong juga, tapi bagaimana kita menjadi inspirasi, saudaraku. Inspirasi itu diperoleh ketika orang hidup di dalam Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan itu merupakan energi rohani untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jadilah inspirator, jadilah pengajar di rumah Tuhan, di rumah-rumah, di kantor, di jalanan. Ajarkan firman Tuhan, bukan ajarkan siapa kita. Ajarkan Yesus, bahwa orang terkoneksi dengan anugerah Tuhan, bukan dengan siapa kita. Maaf kata, jangan sampai hamba Tuhan mengajar orang supaya dia ikut kita, menghormati kita habis-habisan. Itu salah. Gereja harus membawa orang terhubung dengan anugerah Tuhan, bukan dengan kita, saudaraku. Karena kita ini hamba Tuhan, bukan hamba siapa-siapa. Jadi kita harus mengajarkan mereka tentang bergantung sama Tuhan. Indonesia harus bergantung sama Yesus. Dan kemudian jadilah inspirator. Yang keempat, saudaraku, di akhir zaman ini gereja harus jadi apa? Menjadi barometer dunia dalam hal perdamaian. Barometer itu menjadi panutan, menjadi standar.
Kenapa? Karena roh Allah ada pada gereja. Amin. Kita tidak mau menebar perdamaian palsu, saudara. Perdamaian bersyarat. Yesus sudah memberikan perdamaian tanpa syarat. Allah memberikan Yesus untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Ada syafaat, ada intercession, ada penghubung kepada Bapa lewat Yesus Kristus. Hari ini, mari kita terus berdoa, ya, bahwa gereja Tuhan Indonesia menjadi juru damai. Mulai dari rumah kita. Hari ini kalau kita ingin lihat Indonesia maju, mulai perdamaian di rumah kita. Amin. Suami istri berdamai, suami istri dengan anak-anak berdamai. Tapi sebelum berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Amin. Tidak bisa berdamai sama orang kalau kita tidak berdamai dengan diri kita. Banyak sekali orang berdamai dengan orang lain, mendamaikan orang tapi jiwanya terganggu sehingga tidak bisa berdamai dengan dirinya, menolak dirinya, kelemahannya, bawa kepada Tuhan. Hari ini kabar baiknya, Yesaya 2 ayat 2-3. Tuhan ingin membangun gereja yang qualified, gereja yang high, yang excellent di tengah-tengah dunia ini. Sehingga akhirnya gereja ada di gunung Tuhan yang sangat tinggi. Gereja memiliki daya penarik, gereja memiliki inspirasi, gereja memiliki pengajaran yang sangat ampuh. Yang keempat, gereja menjadi barometer perdamaian. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan ingin kita belajar melihat bahwa Indonesia maju dimulai dari orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Mari gereja Tuhan, jangan lupa Indonesia maju 75 tahun adalah satu teguran buat kita. Kita gereja harus terlibat. Pak Jokowi berkata di tahun lalu, Indonesia maju tercapai kalau talenta-talenta unggul di Indonesia itu diberdayakan. Ya, ditempatkan di tempat yang tepat, diayomi, diarahkan supaya Indonesia menjadi lebih maju. Saya berdoa hari ini agar kita sungguh-sungguh mengalami kemajuan Tuhan dan Indonesia menjadi maju. Amin, saudaraku, mulai dari diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Biar roh-Mu yang membakar setiap hati kami, bahwa kami bukan sekedar merayakan Indonesia, tapi kami memiliki hati Tuhan untuk berdoa, untuk pergi, untuk membangun negeri ini di dalam janji-janji-Mu bahwa Indonesia Engkau punya nyanyian-nyanyian baru. Engkau yang ada di pulau-pulau yang jauh, di desa, di kota. Hari ini sungguh biar Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan untuk mengalami itu, mengalami Indonesia maju, gereja yang maju, Indonesia maju. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati berdiri membela bangsa ini di hadapan-Mu. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari berkati bangsa ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat bangsa ini Tuhan pulih dari setiap masalah ya Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam rencana-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan 75 tahun kemerdekaan yang Kau sudah berikan, yang Kau sediakan bagi kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk semua kemajuan yang Tuhan izinkan. Begitu banyak pembangunan, begitu banyak pemulihan yang Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah shalom yang daripada Tuhan itu terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Ada shalom Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga demi keluarga, di tempat-tempat pekerjaan, tempat usaha, di tempat-tempat masyarakat berkumpul, di rumah-rumah, di keluarga. Semuanya Tuhan boleh mengalami shalom Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan ada di keluarga dan di masyarakat kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu terus yang menjadi pegangan oleh bangsa kami Tuhan. Bangsa ini boleh hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati kota demi kota. Bangsa ini Tuhan perlu bertumbuh terus Tuhan. Kota demi kota, desa demi desa Tuhan. Mereka boleh mengalami berkat, mengalami anugerah, mengalami damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini terus bertumbuh, semakin maju, semakin baik, semakin berkenan kepada Engkau. Dan memberkati para pemerintah, pejabat-pejabat Tuhan. Mereka boleh mengelola bangsa kami, mengelola pemerintahan dalam takut akan Tuhan. Mereka mengelola dengan baik dan benar. Mereka berdoa, biarlah Tuhan semuanya dikelola dengan baik untuk kebaikan semua masyarakat kami. Shalom-Mu, berkat-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Engkau merindukan semuanya boleh dikenan, boleh berkenan kepadamu. Oleh karena Engkau mengasihi bangsa kami, terjadilah Tuhan shalom-Mu, berkat-Mu tercurah atas negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk 75 tahun negeri kami merdeka. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu menjagai bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk hati Tuhan yang tetap ada di bangsa kami. Pagi hari ini kami membawa negeri kami
dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau yang besar, pulau-pulau yang kecil, pulau-pulau yang jauh, dari timur ke barat, utara ke selatan. Tercurahlah lawatan Roh Allah bagi negeri kami. Sekalipun masa pandemi saat ini kepadamu, kami berdoa Tuhan, supaya pengharapan kami kepada Allah tidak pernah berubah. Amin. Kami tetap berpegang teguh kepada Allah. Kami tetap berpegang teguh kepada Allah yang setia. Tidak ada gerejamu, umatmu yang menjadi lemah. Bahkan di saat sulit dan penuh dengan ketidakpastian, kami mau katakan kepada Tuhan, inilah waktunya, inilah saatnya bagi negeri kami, bagi gerejamu mengalami anugerah dan kasih karunia Allah yang luar biasa, mengalami Allah yang tidak terbatas, unlimited God with unshakable faith itu terjadi ya Tuhan. Kami berdoa, Engkaulah Allah yang membuka jalan saat tiada jalan. Engkaulah Allah yang mengerjakan mujizat demi mujizat. Engkaulah Allah yang akan menggenapi setiap janjimu bagi Indonesia. Karena Engkau tetap bekerja sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersehati bersepakat pada pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap roh-roh frustasi, untuk setiap roh-roh yang mau bunuh diri yang melanda banyak rakyat Indonesia, kami berdoa kepada Allah saat banyak orang yang putus asa dan hilang pengharapan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mengalirlah kemurahan Tuhan, mengalirlah kemurahan Tuhan, menjamah setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu, membebaskan setiap rantai-rantai yang mengikat mereka, menyembuhkan setiap yang sakit, memberikan jalan keluar yang bagi setiap yang mengalami jalan buntu, memberikan kelegaan kepada setiap yang mengalami kesesakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bangkitkanlah umatmu, bangkitkanlah gerejamu, menjadi terang di tengah bangsa kami, menjadi jawaban bagi setiap jiwa-jiwa yang putus asa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bangkitkanlah roh yang rela untuk melayani, roh yang rela untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah, supaya gerejamu siap ketika menuai setiap tuai yang tersedia yang sudah Allah sediakan. Terima kasih, kami percaya bahwa Allah yang besar sedang bekerja, terus bekerja sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami, Allah yang bertata atas bangsa ini Tuhan, Allah yang berdaulat atas bangsa ini ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur karena Indonesia ada di hati-Mu, karena Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Bapak, sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami percaya akan janji-Mu bahwa Kau akan menyatakan ya Tuhan kemuliaan-Mu menutupi bangsa ini seperti air menutupi lautan ya Tuhan. Engkau akan melawat bangsa ini, membanjiri bangsa ini dengan Roh-Mu, dan kami percaya ada satu gelombang roh yang kuat yang mengalir atas bangsa ini, yang melanda negeri ini Tuhan, dari Kibarabashata, dari ujung negeri ini Tuhan, dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat. Di dalam nama Yesus Kristus ada gelombang roh Tuhan yang mengalir, ada gelombang kekudusan-Mu yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Engkau yang mengangkat negeri ini, Engkau yang mengangkat bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang membukakan pintu surga, membukakan peluang-peluang bagi negeri ini, membebaskan negeri ini dari krisis ekonomi. Kami percaya Engkau penuhi bangsa ini dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, ada satu kebangunan rohani di negeri ini, ada satu kebangkitan di negeri ini, kebangunan yang besar dalam nama Yesus, oleh karena gelombang roh Tuhan yang Kau alirkan atas bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya gereja Tuhan akan mengangkat panci-panci Kristus di dalam nama Yesus Kristus bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan kami akan melihat ada satu kebangunan yang besar, ada satu kemuliaan yang besar oleh karena Bapa, oleh karena Yesus Tuhan yang bertata atas negeri ini, yang memerintah atas bangsa ini. Terima kasih Engkau Yesus kami yang dahsyat, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya.
Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Amin Tuhan. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuat. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Sudah nyatakan kedatangan. Mari nyatakan iman kita. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di kota Bogor, kan ada pemulihan di kota Bogor, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus Islam, yang berseru kepadamu Tuhan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Engkau Raja kami yang dahsyat, Engkau Bapa kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya bahwa kota kami Tuhan, kota Bogor, sungguh Engkau juga bertahta atas kota ini Tuhan. Dan kami merindukan kuasa lawatan Tuhan mengalir dari Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan ya Tuhan, Bogor Tengah. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau melawat anak-anak kami, Engkau melawat pemuda-pemuda, Engkau melawat keluarga-keluarga Tuhan, karyawan-karyawan. Terbukalah pintu-pintu Injil bagi kota ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mengangkat kota ini bagi kemuliaan-Mu, Engkau yang membawa kota ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak pernah berhenti dan Roh-Mu tidak pernah terbatas untuk membawa kota ini bagi nama-Mu, untuk membawa kota ini bagi kemuliaan-Mu. Biarlah tercurah damai sejahtera-Mu atas kota ini. Biarlah tercurah shalom itu atas kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, demi nama Yesus, nyatakanlah keperkasaan-Mu atas kota ini. Kami mau melihat ya Tuhan. Sungguh kami mau melihat tempat demi tempat ya Tuhan. Ada nyanyian sorak-sorai bagi nama Yesus. Ada pujian penyembahan bagi nama Yesus Tuhan. Bahkan di dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan yang mengalir di rumah-rumah. Engkau membangkitkan ya Tuhan keluarga-keluarga bagi nama-Mu. Bapak-bapak ya Tuhan, anak-anak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau Bapa kami yang dahsyat, Kau Bapa kami yang mulia. Terima kasih. Telah kami lihat Tuhan, pekerjaan-Mu yang ajaib. Telah kami dengar bahwa Engkau Allah yang perkasa, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa.
Dan saat ini kami katakan kepadamu Tuhan, lakukanlah lagi, kerjakanlah lagi atas kota kami Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu boleh melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan di kota kami Tuhan. Kami boleh melihat di dusun-dusun, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten. Ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Tercurahlah bagi setiap tempat yang Tuhan. Orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Engkau puaskan dengan pribadi-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, bawalah gereja-Mu Tuhan untuk terus berdoa dan bersyafaat bagi kota kami. Bawalah gereja-Mu untuk terus mengupayakan kesejahteraan kota kami di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Buat kami gereja-Mu tidak tinggal tenang, tidak tinggal diam, sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di kota kami. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati pemerintahan di kota ini ya Tuhan. Dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajarannya dan juga bupati di Kota Bogor. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkanlah kepada mereka Tuhan hikmat yang daripada Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa, strategi yang tepat, strategi yang jitu Tuhan, untuk menangani krisis-krisis yang ada di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, gugus yang mengatasi perbaikan ekonomi, juga yang mengatasi penanganan COVID-19. Tuhan yang menggerakkan mereka semuanya Tuhan, supaya sungguh Tuhan krisis ini boleh cepat berlalu dari kota kami. Kami berdoa juga kepada Tuhan supaya Allah menganugerahkan hati yang taat bagi penduduk kota ini Tuhan, untuk mereka boleh taat kepada peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Kami rindu sekali Tuhan, setiap unsur di kota kami boleh bekerja bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan, untuk mempercepat COVID-19 ini berlalu dari kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan, temukanlah Tuhan umat-Mu, temukanlah Tuhan gereja-Mu yang bersehati, yang bersepakat, yang meninggikan hanya satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami tahu di mana nama Tuhan ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu, dan itu boleh terjadi di kota kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Akan ada pujian pengagungan kepada Tuhan di setiap sudut-sudut kota, di setiap desa-desa, di setiap dusun-dusun. Ada pujian pengagungan kepada Allah yang hidup. Kami akan mendengar pujian pengagungan hanya kepadamu ya Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Lanjutkanlah pekerjaanmu Tuhan di kota kami, sampai kemuliaanmu nyata di kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu terus menjamah kami. Surahkan Roh-Mu bagi orang-orang muda. Nyatakanlah kehadiran-Mu biar orang muda dibangkitkan bagi Tuhan. Anak-anak dibawa kepada Tuhan. Semuanya semua masyarakat boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami meminta Tuhan, kuasa yang dahsyat itu ada di tengah-tengah kami umat-Mu dan di tengah-tengah kota kami. Kami berdoa untuk ada satu pemulihan yang terus Tuhan kerjakan melalui umat-Mu, melalui gereja-Mu yang tampil menjadi berkat, menjadi garam, yang berdampak ya Tuhan untuk memberkati kota dan bangsa kami. Dan kami boleh mendukung pemerintahan untuk kebaikan, kemuliaan Tuhan, dan juga untuk pembangunan yang lebih baik lagi, pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Dan semuanya Tuhan dilakukan karena Engkau berdaulat atas bangsa kami. Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa kami terus untuk mengasihi Engkau, memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk 75 tahun yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi, untuk bangsa kami yang terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk Indonesia yang semakin lagi tampil untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami boleh mengucap syukur untuk 75 tahun yang Kau berikan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya
bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami bersorak bagi. Mari jemaat Tuhan arahkan hati dan pikiran, mari kedangkan tanganmu. Biarlah kasih sayang Bapa surgawi, kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau dengan berkat kemuliaan. Perkenanan Tuhan atas hidupmu, Tuhan memberkati keluar dan masuk, memberkati pekerjaan usaha dan seluruhmu. Diberkatilah engkau dengan berlipat kali ganda, diberkatilah engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook